Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat mitra zaman siang semuanya, saatnya kita memasuki pengajian Ba'da Maghrib bersama guru kita, Gus Edward, ya, yang sekarang sudah ada di studio. Nanti mitra boleh bertanya sesuai tema atau di luar tema boleh di WhatsApp-nya Gaga atau di telepon nanti ya. Langsung saja kita sapa guru kita, Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau ngomongin apa Gus? Ngomongin tetangga enak ya. Wah, iya. Jadi judulnya itu tentang pemuda, kan ada lagi hari Sumpah Pemuda nih. Iya, benar Gus. Jadi judul tentang pemuda. Pemuda. Ya, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra El Gangga, di mana saja Anda berada dan sedang apapun Anda, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Aki Gendon, ada Ayang Mami dan Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala harapannya, doanya, bahkan juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra, hari ini sedang terjadi yaitu Hari Sumpah Pemuda. Judulnya ini kita ambil yaitu tentang pemuda. Pernah nggak kita perhatikan, ternyata kebanyakan kisah para nabi bukanlah mereka telah menua, melainkan saat mereka masih muda. Misalnya Nabi Ibrahim waktu muda yang mengajak kaumnya berlogika menemukan Tuhan yang Maha Esa. Nabi Yahya ketika muda yang semenjak kecil telah dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi pejuang kebenaran semenjak mudanya. Kisah Nabi Ismail waktu muda pun yang begitu hebat meyakini perintah Allah dan taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kisah para Ashabul Kahfi tidak lupa kita. Legenda remaja atau pemuda yang mempertahankan akidah tauhid, dan masih banyak lagi kisah para pemuda lainnya. Menyadari potensi besar yang dimiliki oleh kaum muda, sang proklamator yaitu Bung Karno pernah berorasi dengan lantang, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kata-kata yang tidak kalah lantang juga digemakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang ulama besar dari Beirut, Lebanon, dalam karya visionernya yang berjudul Izzatun Nasihin. Beliau berkata, inna fi yadikum amral ummati wa fi iqdamikum hayataha fa'aqdimu iqdama asadil basili wa anhadu nahudu rawaya tahta dhati salat sili tahya bikum ummat. Di tanganmulah wahai generasi muda segala urusan bangsa. Dalam langkahmu tertanggung masa depan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, melangkahkanlah kalian bagaikan seekor harimau yang gagah berani, yang tidak pernah mundur setapak pun. Bangkitlah laksana perang, pemegang panji perang, yang berangkat menuju medan juang dengan penuh tanggung jawab, dengan usaha
bangsa dan hasil karyamu, bangsa kalian akan hidup bahagia. Setidaknya ada 4 usaha nyata untuk mengembangkan kualitas kaum para pemuda dan pemudi. Yang pertama, mematangkan spiritualitas kaum pemuda. Pemuda dengan spiritualitas yang baik tidak akan pernah membiarkan dirinya terkontaminasi oleh hal-hal buruk seperti narkoba, pergaulan bebas, serta tindakan anarkis dan tak bermoral yang mengganggu stabilitas sosial. Di sisi lain, spiritualitas memberi kekuatan kepada seorang sehingga ia akan tunduk patuh dan takut hanya kepada Allah Ta'ala. Adanya pejabat yang melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan adalah bukti lemahnya spiritualitas mereka. Andai spiritualitas mereka kokoh dan mendalam, tentu mereka akan takut dan tunduk hanya kepada Allah. Jika nafsu membujuk agar mencuri, seketika dia takut kepada Allah. Saat nafsu mendorong untuk melakukan korupsi, dia pun akan malu karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika muraqabah ini tertanam yang sangat kuat dalam jiwa setiap pelajar dan kaum muda, niscaya kelak mereka akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Yang kedua, usaha yang kedua itu memotivasi pelajar agar tidak berhenti mencari ilmu. Tidak ada manusia yang tinggi derajatnya dan mampu mengubah dunia tanpa dibekali dengan ilmu. Demikian pula tidak ada pemimpin hebat yang tidak dipondasikan dengan ilmu. Tidak mengherankan jika wahyu yang diterima pertama kali oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk berilmu, yaitu Iqra, bacalah. Membaca berarti meluaskan cakrawala, meluaskan pengetahuan, serta meluaskan hati dan pikiran untuk mengenal Tuhan melalui keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit Iqra inilah yang harus terus digelorakan di dalam jiwa pelajar dan kaum pemuda. Sayangnya, semangat belajar kaum muda belum sepenuhnya sesuai harapan. Masih banyak pelajar yang semangat belajarnya hanya berorientasi pada angka-angka di dalam rapot atau di atas lembar ijazah. Padahal hakikat ilmu bukanlah pada angka-angka tersebut, melainkan pada apa yang terserap dalam hati mereka dan tertanam dalam hati mereka, lalu terjawantahkan dalam perilaku dan kepribadian sehari-hari. Itulah hakikat ilmu yang sebenarnya. Apa jadinya jika generasi muda ogah-ogahan mencari ilmu? Pastilah sekian tahun ke depan nasib bangsa tersebut akan tersisih dari percaturan dunia, hampa dari prestasi, sepi dari kemajuan. Bahkan tidak mustahil bangsa tersebut akan lenyap dan tenggelam. Disinilah produktivitas generasi muda hari ini benar-benar ditantang. Kreativitas dan kematangan jiwa mereka benar-benar diharapkan. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah cerminan bangsa di masa depan. Syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Demikian kata pepatah Arab. Sebagai calon pemimpin masa depan sesudah kita, selayaknya para pemuda tidak henti-hentinya membekali diri dengan ilmu. Amirul Mukminin diri dengan ilmu. Amirul Mukminin pernah berkata, "Tafaqqahu qabala an tasuddu." Belajarlah kalian sehingga berilmu sebelum kalian menjadi pemimpin. Bahkan secara lebih tegas lagi, Imam Syafi'i berkata melalui bait-bait syairnya, "Wa man fatahu ta'limu waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidatihi." Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda terletak dalam ilmu dan ketakwaannya. Bila keduanya tidak ada, maka keberadaan sang pemuda dianggap
Tiada. Mereka tidak memiliki ilmu laksana orang yang telah mati. Raga mereka hidup, namun hati dan pikiran mereka telah dijemput maut. Karena itulah mereka layak disolatkan dengan bertakbir 4 kali. Yang ketiga, menanamkan keluhuran akhlak. Sama-sama kita ketahui para pemuda dan orang tua yang memiliki pemuda-pemuda, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan akhlak daripada yang lainnya. Selain akhlak ada spiritualitas, ada ilmu, dan jangan lupa kita harus memiliki akhlak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini, beliau bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Banyak zaman sekarang kita lihat dengan mata kita sendiri, para pemuda-pemudi yang tidak lagi memiliki akhlak. Karena apa? Telah mengabaikan ilmunya, telah menghilangkan spiritualitasnya, sehingga mereka tidak memiliki akhlak dan mereka anggap akhlak itu tidak penting. Puncaknya ilmu adalah akhlakul karimah. Jadi siapapun yang ingin memiliki akhlak, maka dia mementingkan spiritualitas dan mementingkan ilmu yang mereka harus peroleh dan mereka dapati. Agar dalam kehidupan ini jangan sampai kita melihat pemuda-pemudi lagi tidak memiliki akhlak. Karena dengan akhlak itu tanda bukti bangkitnya suatu bangsa, bangkitnya para pemuda-pemudi. Apabila pemuda-pemudi tidak lagi mementingkan akhlak, tidak mementingkan ilmu, tidak mementingkan lagi spiritualitas, maka goyanglah bangsa ini. Yang keempat, membekali para pemuda dengan keterampilan dan keahlian. Allah Subhanahu wa taala senang sekali melihat kita semua itu memiliki keterampilan dan profesionalitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disampaikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja ia mengerjakannya secara profesional. Jadi pentinglah kita sebagai pemuda memiliki keterampilan, apalagi sama-sama kita ketahui zaman sekarang kita sekolah tinggi-tinggi ternyata ijazah tidak menentukan. Sekolah bagus sekali nilai kita ternyata tidak menentukan. Jadi yang pertama kita pahami kita harus punya keterampilan, keahlian dari kehidupan kita. Karena zaman sekarang apabila pemuda-pemudi tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki keahlian, maka tidak siap bersaing. Siapa yang tidak bisa bersaing dalam dunia ini maka akan tersingkir dan akan binasa. Pentingnya dalam kajian hari ini yaitu kita dahulukan spiritualitas, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mau mendatangi para guru-guru kita, terlebih lagi para alimil ulama, dan tidak melupakan jasa dan ilmu orang tua. Dengan adanya orang tua, mereka adalah guru pertama untuk kita. Terlebih lagi seorang ibu madrasah pertama untuk anaknya, dan ayah adalah kepala sekolah pertama untuk anaknya. Dan yang ketiga adalah harus memiliki akhlak. Dengan akhlak kita bisa dicintai. Dengan tidak berakhlak maka orang tidak suka dengan kita. Dan jangan sampai kita terprovokasi dengan siapapun. Kita harus memiliki sikap, memiliki cara untuk memuliakan siapapun. Walaupun sahabat kita tidak suka dengan mereka, tapi kita harus cinta mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat adalah keahlian dan keterampilan. Mari kita capai semua itu dengan tanda bukti kita bahwa kita ingin mulia, bahwa kita ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik. Untuk mitra Zaman Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam pada sore hari ini, silakan mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Dan sekarang sudah ada yang nanya ya. Ya. Dari Pak Edi di Tambun, Gus. Assalamualaikum, Gus. Mau bertanya, bagaimana cara memberitahu anak yang sudah remaja, yang susah dinasihatin, harus pakai emosi, Gus, baru dengerin. Besoknya mah ngulang lagi.
Apa ada doa khusus Gus biar sadar gitu? Ada. Jadi biasanya kan orang tua tuh melihat posisi lemahnya anak tuh. Oke. Salah satu lagi tidur. Ya. Pertama saya jawab di luar tidur. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya, yaitu kalau untuk sendiri, Rabbi habli minas solihin. Berapa kali? 3 kali lah gitu ya. Rabbi habli minas solihin. Kita minta kepada Allah agar anak kita menjadi orang yang baik. Soleh itu kan baik. Ya. Syukur-syukur baik luarnya, baik dalamnya. Kalau udah solihin, udah yang soleh, insya Allah dia tidak akan mengecewakan orang tuanya. Pertama, di luar pengetahuan anak. Yang kedua, kita walaupun di luar anak tapi bisa menyentuh atau berhadapan dengan anak ketika mereka lagi tidur contohnya. Ya. Kita doain juga Rabbi habli minas solihin. Di mana? Di kepala, di ubun-ubun boleh gitu ya. Di hati atau di ulu hati atau di jantung mereka boleh, kita doain aja. Tapi itu semua jangan lupa kita minta kepada Allah. Caranya begini aja, kita cara umum aja. Ya Allah, aku bertawasul atau aku berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Aku meminta agar anakku zahir batinnya baik, sehat walafiat, dan dia menjadi anak yang soleh, ataupun ditambah misalkan ngerti, nurut sama saya, masa depannya bagus dan lain sebagainya. Ini kita tambahin, baru kita baca surat Al-Fatihah. Ini bahasa Indonesia aja. Syukur-syukur bisa dengan kalimah Arabnya gitu ya, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Nah, dari 2 ini jangan lupa yang ketiga, yaitu ini siapapun bisa mempraktekkan gitu. Ambil air, jangan yang dingin, jangan yang panas. Kalau bahasa orang Betawi itu yang adem. Yang adem kita deketin air itu di gelas ya. Kita doain. Niatnya begini. Tadi Fatihah tadi, ya Allah, aku berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, para sahabatnya. Saya minta bla 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 bla, kan gitu ya. Habis itu Fatihah sebanyak 7 kali, ditiupin di air, lalu anak kita nanti minum. Ini terapinya. Walaupun di balik terapi tetap ada prosesnya, misalkan cara ngobrolnya. Cara ngobrolnya itu zaman sekarang anak itu nggak bisa dikerasin. Kalau zaman saya mungkin bisa dikerasin. Dulu zaman saya aja dah gitu, dipelototin orang tua aja kita nunduk gitu ya. Dan nggak mau ngulangi lagi bahkan kita, walaupun ya suka juga ngulangin gitu, tapi kan kita tahu resikonya, nggak enak dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang itu nggak bisa. Yang diajak ngobrol adalah hati. Yang diajak ngobrol misalnya kalau bahasa orang Betawi begini, tong, lu ngapa sih begini mulu? Pasti nyulak tuh bocah. Emang apa sih, rewel banget tuh bocah sekarang. Tapi nggak apa-apa, perjalanan pertama, yang kedua, lakuin 3, lakuin dan lain sebagainya. Ini bapak ngomong ya pelan-pelan ya. Emang nggak sih pak? Gini aja, lu sayang nggak? Nah kita ambil dulu hatinya, lu sayang nggak sama gua? Lu sayang nggak sama lu? Lah sayang sih, kata siapa sih nggak sayang? Kenapa sih mereka begitu, gengsi? Karena gengsi, masih melawan karena mereka tuh merasa gede gitu ya. Ataupun yang lebih fatal itu seorang anak karena melihat dosanya orang tuanya. Jeleknya zaman sekarang tuh anak-anak tuh ketika ngelihat jeleknya orang tua dijadiin modal. Kalau dulu enggak. Kalau zaman dulu ngeliat kelakuan jeleknya orang tua itu malah bilang, bapak gue juga manusia. Bagaimanapun caranya gue sayang bapak gue. Bagaimanapun caranya gue sayang emak gue. Kan dulu. Kalau sekarang tuh malah jadi modal. Bapaknya kemarin nyuruh sholat kagak sholat. Nah, dia jadi modal padahal nggak boleh. Padahal bahasanya iya pak. Udah beda zaman saya kecil lah gitu ya. Jadi proses pendekatan dari lisan ke lisan, dari hati ke hati itu kudu mesti selain doa. Kalau kita hanya bergantungan pada doa, maka sangat mustahil dia akan membaik. Tapi kita proses juga dengan yang nyata, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, tapi dengan bahasa hati. Jangan pakai bahasa emosi. Insya Allah. Dan ini saya ngomong gini, bahasanya ketemu orang ada yang pernah ngomong gini, alhamdulillah kebukti. Dan alhamdulillah anaknya udah sama emaknya bapaknya udah dekat gitu ya. Ya tetap walaupun dia main game gitu, nongkrong tetap, tapi dia lebih sopan. Pak,
mau main dulu ya Pak, ya udah tang sana main, jangan lama ya. Iya. Dan antar pulang jam berapa lo? Jam 12. Jangan apa, jam 11 besok sekolah. Iya Pak. Walaupun mulur-mulur dikit setengah 12, tapi dia mereka tetap apa ya, dengerin, tetap taat. Nah, apa orang tuanya lapor sama saya, Ustaz biar segini, ya udah jangan digalakin mulu. Dia udah mulai apa namanya membuktikan. Jadi ada proses yang kedua. Satu, kita berdoa dengan cara yang tadi. Yang kedua, kita dari proses yang nyata. Jangan sampai dilewati itu semua. Sekali lagi jangan pakai bahasa emosi, karena zaman anak dulu sama anak sekarang beda. Kalau sekarang disabet udah kayak kucing kabur. Iya. Agak pulang-pulang. Agak Rapin baju langsung. udah kayak kucing itu nih. Kalau udah di gitu kan, di ujungnya digerendeng. Gerendeng tuh bocah sekarang kayak kucing. Berarti kan sebenarnya kuncinya pendekatan dari orang tuanya dulu, Gus. Iya, setuju. Dari hati ke hati. Nggak usah yang SMP lah ya. Iya. Anak PAUD lah gitu ya. Anak PAUD kalau orang tuanya salah sikap, wah udah melawan. Jadi hati-hati Kak, apalagi maaf, emaknya bapaknya masa gengsi meluk anaknya. Nah, itu dia. Terkadang anaknya menerima orang tuanya tuh, bil khusus orang bapak nih, gengsi meluk anaknya gitu, sayang, bukti sayang dipeluk gitu ya. Ada bisa alasan juga gini, lah dia saya peluk juga mau, ya proses lah. Ya, orang makan aja kunyah dulu baru ketelan kan begitu. Iya. Nggak mungkin langsung brok aja brok ya, enak amat itu, nggak punya tenggorokan kali makan. Oke, ya lanjut Ki. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Gus, ada ketua ganteng. Waduh. Ada pepatah Islam, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pertanyaan saya simpel aja Gus. Ilmu apa yang wajib yang harus kita pelajari di dunia ini Gus? Siap. Masalah tentang ilmu. Ilmu yang wajib kita ketahui, harus tahu masa depan. Contoh, kalau kita hanya terdiam dengan ilmu yang saat ini, kita ketinggalan zaman. Kenapa sih orang kafir lah gitu ya? Orang kafir lebih maju karena mereka mempelajari Al-Quran. Kenapa mempelajari Al-Quran? Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah Isra wal Mi'raj ke langit, dibedah sama dia. Masa bisa kan gitu ya? Terus katanya dalam Islam Nabi Muhammad SAW pernah belah bulan. Mereka menelusuri sampai ke bulan, bahasanya gitu, sampai ke sana. Ternyata benar ada kayak bekas potongan gitu ya. Pada syariatnya nggak mungkin pakai tangan, pakai pisau dan sebagainya. Ini bicara hakikat. Ini adalah selain Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, ini semua ketentuan Allah. Jadi yang paling terpenting ilmu itu adalah ilmu masa depan. Minim lagi kalau kita nggak mau ketinggalan zaman, kita harus tahu, punya pandangan ke depan. Ini 5 tahun lagi mau ngapain nih? Contoh, akan terjadi apa? Sampai-sampai saya belajar sama guru saya begini. Sebenarnya bumi itu bulat apa datar gitu ya. Banyak pengetahuan ilmu umum dan orang-orang dikatakan ulama lah mengatakan bumi itu bulat. Tapi bukti otentik itu belum jelas. Guru saya bilang bahwa bumi itu datar karena ada ayat Allah menghamparkan. Namanya dihamparkan itu kan ya datar, nggak bulat. Nah, ternyata yang kedua, ada kehidupan di dunia ini yang belum manusia ketahui. Kayak contoh, ada kehidupan yang lain di Samudra Atlantis. Para manusia belum sanggup untuk ke sana. Karena jangan bicara dingin, ya dingin masih bisa kita akalin. Ternyata di sana mistiknya kuat karena ada makhluk yang lain. Bahkan ada kota-kota, bahkan ada bahasa kita sebut negara yang lebih maju daripada kita. Nah, bisa kita katakan apakah benar di sana ada alien? Itu ya, kita sebutnya alien. Ternyata alien itu kalau menurut guru saya itu bukan makhluk luar planet bumi, masih dalam bumi. Maka kita suka ngeliat UFO gitu ya. UFO itu ada 2. Yang pertama mengkelabui atau bisa menjadikan gosip ya. Hasil karyanya manusia kita biasa, mungkin negara Amerika gitu ya, mengkelabui aja. Yang kedua, UFO itu bisa dikatakan itu adalah pesawat mereka, pesawat makhluk Allah yang lain yang kita sebut alien lah. Karena bagaimana caranya pun mereka itu lebih pikirannya lebih maju. Inilah yang kita jangan sampai ketinggalan. Karena ilmu yang paling penting itu adalah ilmu masa depan. Karena
kita jangan sampai terjebak dengan masa depan. Kita paham agama, tapi kita harus juga tahu tentang dunia ke depan. Contoh, kita hanya tahu agama, tapi masa bodoh dengan masa depan. Datangnya Android, kita bilang, enggak, ini bikinan orang kafir. Ini dosa, ini. Nah, ini berarti namanya bisa menyebabkan dia kaku. Kalau bahasa orang umumnya dia kaku. Nah, ini kan alat. Alat itu bisa menjadi dua hukum, haram dan halal, bahkan 5, bisa makruh ya. Alat. Ada yang bilang HP itu haram, silakan. Tapi kalau saya mah wajib. Karena apa? Komunikasi, terus mencari informasi, kabar dan lain sebagainya, bahkan alat. Jangankan HP, mata yang udah kita bawa dari lahir aja bisa haram, bisa tidak haram lah gitu ya. Jangan, nggak usah nyalain HP gitu. Oh, ini bikinan Yahudi, lah biarin aja apa. Jadi rese banget. Karena kita mau makan, ternyata yang jualan orang Cina nih. Bukan Muslim lagi. Apa kita nggak makan? Kalau sama ya makan aja. Karena apa? Lah dia manusia. Jangan mikir, oh dia kan nggak sholat. Emang kita makan terus dia sholat dulu gitu ya? Apa ribet jadinya? Yang penting mata kita melihat bersihnya. Contoh, kita lagi makan nih, ternyata di warungnya ada guguk, ya pindah. Karena khawatir, takutnya dia masuk kamar mandinya, takutnya jilat-jilatin penggorengannya. Lah itu jelas. Kalau nggak ada seperti itu, lah makan garas, kalau perlu nambah. Apalagi kalau saya ditraktir. Mau banget itu. Saya percaya kalau alien itu ada di dalam bumi. Ini buktinya sebelah saya. Aduh. Lanjut Ki, pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Yani di Jatimulya, Gus. Ya, siap. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu, Gus, menyuruh anak perempuan remaja suruh sholat, Gus. Gimana, susah banget, Gus. Kadang malah galakan dia kalau disuruh-suruh, Gus. Nah, ini dia, Gus. Setuju. Gimana, Gus? Jadi caranya tadi nih, hati nih. Yang kedua, jangan niatin, ya walaupun niat kita benar ya, maksudnya makin nafsu gitu ya. Lu kalau sholat, kalau lu badar, gua juga yang malu. Jangan itu yang dibawa. Coba ngomongnya, Tong, atau nak, atau apa gitu ya. Pertama itu jangan disuruh ibadah, jangan. Tapi tanyain dulu, perhatiin, udah makan. Tuh, kadang-kadang orang terlalu inti. Ujung-ujung kalau udah terlalu inti, keintim, lebih sensitif gitu. Jadi yang ditanya tuh kabar dulu. Lo ngap sih bengong aja, kalau orang Betawi dah, ala Betawi kita dah. Emang ngap sih? Alah, kan mama kan sayang, nggak mau lah anak-anak mama, putra mama, wah apa-apalah, nggak pengen lah bengong begitu. Nggak apa-apa. Ya udah, sekarang mungkin nggak bisa cerita. Ntar ya cerita ya, jangan sendirian. Nggak kuat kamu. Mama nggak mau kamu sedih. Mama kamu nggak mau kamu pusing dan lain sebagainya. Ini dulu yang kita bahas. Lah ini mah enggak. Ketika anak dapat kabar masalah di sekolah, langsung lo ya tuh. Udah dari awalnya ya udah nggak dantah. Ujung-ujungnya itu anak dengerin bukan kuping yang gerak, itu palanya langsung naik, teng aja. Kata dia, buset, pala gue nih langsung minum obat ini, kayaknya 3 langsung ini puyeng mati. Kaget, karena anak kecil juga punya punya pola pikiran, pemahaman dan lain sebagainya, tegang langsung tek. Jadi misalkan saya belajar ini dari guru-guru yang kayak ya kalau di sekolah sebutnya BP lah ya. Yeah. Kalau di di pesantren itu bisa kita katakan guru kesiswaan, ya sama aja gitu ya. Ternyata mereka cara deketinnya bukan fisik, tapi yang dideketin adalah yang goib, hati. Tadi contohnya, ketika anak masalah apa-apa, atau kita pengen anak kita rajin sholat, bahkan suruh tahajud ya, awet tiap malam gitu ya. Ya jangan langsung ke situ, tapi lah kepribadiannya dulu. Dan kepribadian jangan yang sensitif. Contoh dia main HP, lu WA-an yang cewek lu, jangan. Takutnya dia marah, takutnya dia belum siap untuk diketahui oleh orang tuanya. Jangan ke situ. Minimal perhatian dia kesehariannya. Biasanya kan anak kita kadang bengong, kadang main HP mulu. Jangan HP mulu ditanyain, lu main HP mulu sih? Jangan. Itu langsung itu mah inti, belum kita harus buka mukodimah dulu, pembukaan dulu gitu ya.
Jadi ya Allah, HP diliatin mamanya, HP dilupain tuh. Nah, coba. Cara-caranya kayak gitu. Masa iya sih, simpel lagi nih, masa iya sih seorang mama, seorang ayah gengsinya masih ada di kedepankan? Ilangin dulu, buang dulu gitu ya. Insya Allah kalau dengan bahasa seperti itu, anak itu akan membaik. Yang kedua, kenapa sih sekarang itu manusia lebih cuek? Karena mereka lebih lebih tergoda atau dekat dengan alat, bukan manusia. Contoh suami istri di rumah, udah di rumah main HP aja, biarin baru pulang jangan HP dulu. Ntar kalau udah ini bilang, Neng gue main HP dulu depan, pusing banget gue, gitu aja. Kalau laki nggak bisa bilang pusing, nyari inspirasi begitu. Kalau nggak gue mau ngopi, itu orang-orang laki kan begitu. Bahkan kan kerennya laki tuh, kesendiriannya laki itu bukan mikirin cewek yang lain. Ternyata ibu-ibu biar paham nih, dia lagi mikirin itu besok bininya makan apa, anaknya sekolah duitnya dari mana, terus masa depannya bagaimana. Ternyata itu karena apa? Di balik itu ibu-ibu ada yang sensitif juga, yang cemburu kagak datang. Iya. Mami. Coba kalau mami mah enggak, dia langsung WA tuh. Wah, coba. Masuk. WA anak siapa tuh? Aduh. Jadi jangan langsung sensitif aja. Maksudnya tanya dulu, Bang, udah malam, angin. Entar dulu, ya dah. Udah gitu aja dulu. Jangan masuk. Lu kalau suruh masuk ya susah banget lu, lebih susah lu daripada anak lu. Nah, Itu mah percakapan aki sama bininya. Gue mah lembut halus. mami mah halusnya gini. Masuk nggak? Kalau nggak gua gecak nih, halus nih. Cek agak halus. Aduh, ya caranya intinya jangan pakai emosi ya, pakai bahasa hati. Apalagi sebelum kita ngomong udah minta tolong sama Allah. Ya Allah, gampangin lisan saya nih, biar nggak kesinggung, biar membaik dan lain sebagainya. Intinya jangan pakai nafsu, tapi pakai hati. Jangan pakai bilang hati mulu, sering kecewain saya, itu mah curhat namanya. Kita ilokan ke anak kita, nggak pakai hati. Jangan kalau pakai nafsu mulu, insya Allah tambah kayak kaca aja sering digeterin, gimana sih, pecah lama-lama. Gitu aja. Jadi tapi kalau kaca sering dilap, sering dibersihin pelan-pelan. Nggak mungkin bersihin lap bersihin kaca, nggak mungkin pakai pisau, gasrot, insya Allah bagus kagak pada bonglak. Jadi pakai hati, insya Allah. Oke, pakai hati. Lu sama Arjun pulang dari mana lu? Ngayap mulu lu, katanya gitu. Berangkat jam 8, pulang jam 12 malam. Lancong lu ya. Iya, tapi kalau sama anak yang perempuannya, Neng, udah makan, Neng? Dari mana, Neng? Gitu dia mah. Gus. Kalau perempuan difrasin patah ya, Gus. Patah. Bisa jangan Gus. Ini Jadi saya belain Aki dan belain Mami. Yang laki pun jangan diperbahasakan bukan tulang rusuk. Bahkan laki itu lebih sensitif. Laki itu lebih sensitif. Coba dah sekali ngomongin. Lu ya pasti dia murung ntar. Dibedain banget gua katanya. Tuh mikir langsung, dibedain banget gua. Sayang sama dia kan. Ya, alam. Tuh, pasal anak lu tuh kayak yang lagi ini, celeng. Sekangin kali. Elah begitu. Udah punya ini beda, udah punya wadon mah. Udah deh. Oke. Selesai dulu untuk pengajian Ba'da Maghrib ya untuk kesempatan kali ini. Terakhir mungkin Gus ada yang disampaikan, silakan Gus. Baik Mitra, kita pernah menjadi pemuda, apalagi orang tua kita, dan kita pun memiliki pemuda bahkan pemudi. Jangan sampai pemuda-pemudi kita sebagai anak-anak kita tuh atau saudara-saudari kita tidak memiliki lagi tujuan hidup. Dia hanya happy, terus hanya mencari kesenangan dan lain sebagainya. Karena kalau mereka begitu, berarti mereka lupa daripada hakikat kehidupan ini. Hakikat kehidupan ini adalah beramal. Tapi jangan diingatkan amal dulu, tapi kita bicara dari hati ke hati. Insya Allah mereka nanti akan mendengarkan kita. Bahkan mereka akan mencari siapa yang pantas didengarkan ilmunya, dimiliki ilmunya, sehingga memiliki akhlak yang baik, spiritualitas yang yang baik, dan memiliki keahlian. Orang memiliki keahlian karena dia punya keyakinan.
Orang yang punya keyakinan karena dia punya akhlak yang baik. Orang yang punya akhlak yang baik karena memiliki ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh. Jadi 4 unsur ini adalah kebaikan untuk kita semua. Terakhir, jangan sampai kita melihat menyaksikan 5 tahun, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi di kampung kita masing-masing tidak ada lagi Islam. Karena kita sudah tidak lagi peduli dengan pemuda-pemudi dan kita tidak peduli lagi dengan perjalanan syiarnya agama. Sedikit demi sedikit kita tanamkan dalam diri kita wajib dan harus bela agama, bela keluarga kita, terlebih lagi membela anak-anak kita agar Islam tetap ada, bahkan berjaya, dan semuanya diberikan keselamatan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kumpul dan masuk ke dalam surga bersama lagi dan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mari kita berdoa. Kekuatan doa adalah kekuatan umat Islam. Dengan doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.